Perkenalkan, nama saya Narfa Jaitul Hasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semivokal. Semivokal adalah jenis bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai suku inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Karakteristik semivokal: perpaduan ciri vokal dan konsonan, memiliki sonoritas dan artikulasi yang mirip vokal, saluran vokal terbuka tanpa banyak hambatan, tetapi berperilaku seperti konsonan karena tidak bisa menjadi inti suku kata. Bukan inti suku kata. Tidak seperti vokal penuh, semivokal tidak membentuk bagian paling menonjol dari sebuah suku kata. Ditemani vokal penuh, selalu menyertai vokal dalam bentuk diftong atau triftong, menciptakan bunyi transisi yang halus. Halo semua, kenalkan, nama saya Uci Bulaya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Dalam bahasa Indonesia, contoh semivokal adalah bunyi Y dan W dalam kata waktu dan tahun. Semivokal adalah bunyi perantara antara vokal dan konsonan, di mana huruf Y dan Y berfungsi sebagai bunyi vokal ketika mereka tidak menjadi inti dari sebuah kata, melainkan menyertai vokal dalam diftong atau triftong. Contoh semivokal dalam kata waktu, huruf W di awal kata waktu adalah sebagai konsonan. Sedangkan dalam kata lampau, huruf Y menjadi semivokal dan tidak menjadi inti suku kata. Contoh ciri Y dalam kata tahun, di awal kata tahun, Y menjadi konsonan. Sedangkan dalam kata siang, huruf Y menjadi semivokal dan tidak menjadi inti suku kata. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang diftong. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai dengan perubahan gerak lidah yang berfungsi sebagai inti kata. Selain itu, kita juga mengenal beberapa vokal yang digolongkan sebagai vokal rangkap dua. Vokal rangkap dua sendiri terdiri dari dua bagian, di mana bagian pertamanya dengan posisi lidah lain dibandingkan pada bagian kedua. Bila ada dua vokal dalam satu suku kata, tapi vokal kedua berada dalam suku kata yang berbeda atau terpisah, maka itu tidak termasuk vokal rangkap dua. Saya Hasanati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Aisyah. Oleh karena itu, pembahasan dalam berbagai buku linguistik mengenai vokal rangkap tiga atau triftong rupa-rupanya kurang memuaskan, karena tidak pernah terdapat suatu vokal atau vokal dengan dua perubahan posisi lidah di dalamnya dalam suku kata yang sama, yang terdapat dua atau tiga vokal, atau suatu vokal yang disusul oleh suatu diftong atau suatu diftong plus suatu vokal. Contoh dari diftong AU dalam kata Indonesia adalah kalau, diftong AI dalam kata Indonesia adalah balai, tetapi AU dalam kata Indonesia adalah daun, atau diftong AI dalam kata Indonesia adalah air, merupakan contoh dari dua vokal tunggal saja. Diftong-diftong sering dibedakan menurut perbedaan tinggi rendahnya dari unsur-unsurnya, yaitu antara diftong yang naik atau rising diphthongs dan diftong yang turun atau falling diphthongs. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong yang naik, sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat diftong yang turun yaitu air and more.
Baik, saya, Sofi Nurul Aini, akan menarik kesimpulan mengenai materi yang telah kita bahas. Yang pertama, seperti yang dikemukakan oleh Noam Chomsky dan Maurice Hill dalam karya mereka The Sound Pattern of English tahun 1968, mereka membahas mengenai fitur fonologis yang membedakan semivokal dan konsonan. Meskipun tidak secara eksplisit mereka menyebutkan istilah semivokal. Dan menurut kami, semivokal adalah bunyi perantara antara vokal dan konsonan yang tidak menjadi inti suku kata. Yang kedua, John C. Wells mengartikan diftong sebagai vokal kompleks yang terdiri atas dua elemen yang berbeda. Biasanya disebut on-glide dan off-glide, yang dihasilkan dalam satu suku kata. Ia menekankan bahwa diftong berperan penting dalam sistem fonologi bahasa Inggris dan bahasa lain sebagai pembeda makna. Dan ya, diftong di Indonesia cenderung menggunakan diftong yang naik, dan dalam bahasa Inggris cenderung menggunakan diftong yang turun. Terima kasih.